Bab 261, Injak kepalamu untuk meningkatkan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Haha, ditatap oleh mata semua orang, Sulang tersenyum dingin dan mengambil kembali lencana merah dari Liming. Segera, dia menatap Liming dan berkata dengan ringan, sekarang, aku bisa naik ke atas. Setelah mengatakan itu, Sulang harus berjalan ke atas. Namun, Liming mengulurkan tangannya lagi dan berhenti di depan Sulang. Kau ingin mati? Sulang mengerutkan alisnya erat-erat, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Itu hanya niat membunuh sekecil apapun yang membuat pupil Liming tiba-tiba mengecil dan rambutnya ketakutan. Siswa lainnya juga merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan sepertinya suhu telah turun beberapa derajat. Tidak heran mereka memiliki reaksi yang begitu besar. Kau tahu, dari kota Maple Merah hingga saat ini, Sulang membunuh sejumlah besar binatang buas dan orang-orang kuat. Dia membunuh 60 hingga 70 binatang buas tingkat Wuhuang sendirian. Bagaimana mungkin aura pembunuh yang terpancar darinya menjadi sesuatu yang dapat dihadapi oleh siswa-siswa kecil ini dengan acuh tak acuh? Namun, meskipun semangat membunuh Sulang sangat menakutkan, namun setelah keterkejutan awal, Liming masih mencibir. Lencana murid mentor di tanganmu memang asli, dan kamu memang dapat menggunakan hak istimewa mentor. Namun, tidak ada yang namanya melompat ke atas dalam hak istimewa instruktur. Begitu pernyataan ini keluar, semua siswa juga pulih dari keterkejutan singkat itu. Ya, aku juga ingat bahwa instruktur tidak memiliki hak istimewa untuk melompat ke atas. Ya, hak istimewa yang dapat dinikmati instruktur adalah diskon yang lebih besar untuk pembelian materi, tetapi tidak ada yang namanya melompat ke atas. Wah, kurasa kamu harus kembali dalam beberapa tahun. Aku yakin kamu akan mendapatkan lencana perak dan naik ke lantai 3, hahaha. Petik 2. Semua siswa berbicara satu demi satu, tatapan menghina muncul di mata mereka lagi. Mereka sangat bersemangat, karena mereka sangat membenci Sulang, dan hati mereka sangat tidak seimbang. Sekarang dia melihat bahwa Sulang yang berjalan melalui pintu belakang mentornya dan menjadi murid tertutup itu menyusut, tentu saja dia sangat senang. Mata Sulang berkilat berbahaya, Liming, apakah kamu yakin tidak akan membiarkanku naik? Maaf, saudara, Liming tersenyum, matanya terbuka dan jernih, ini adalah peraturan di sekolah. Haha, jika memang begitu, maka aku dapat meningkatkan level siswa. Konon jika kamu ingin meningkatkan level siswa di bawah platinum, kamu harus menantang dengan cara ini selain penilaian. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan berkata dengan dingin kepada Liming, hari ini, aku akan menginjak kepalamu dan melangkah ke posisi siswa emas. Begitu ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang siswa potensial di distrik Sulang akan berani menantang Liming tingkat emas. Kamu, siapa yang memberimu keberanian? Apakah itu latar belakangmu yang kuat? Aku katakan padamu, apa yang kamu lihat di Akademi Seni Bela Diri Xuanyuan adalah bakat dan kekuatan. Sebagai orang yang terlibat, Liming bahkan lebih marah, bahkan jika kamu memiliki latar belakang, orang sepertimu akan selalu menjadi sampah. Hehe, mengapa kamu banyak bicara? Senior Liming, katakan saja, berani menerima tantanganku. Sulang melengkungkan bibirnya dengan jijik, jika kamu tidak berani, katakan saja padaku, aku akan mencari orang lain. Hah, mengapa kamu tidak berani? Liming menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, aku akan menerima tantanganmu, potensi kelas khusus itu sia-sia. Sebagai siswa tingkat emas, dia terlihat jelas. Jika Liming menolak, apa yang terjadi hari ini akan menjadi lelucon dan noda dalam hidupnya. Terlebih lagi, di matanya Sulang hanyalah sampah, dia bisa membersihkannya dengan mudah, menolak. Bagaimana mungkin? Namun, mengingat 10.000 kepala, dia tidak dapat berpikir bahwa apa yang dia terima adalah tantangan dari seorang Danzun Super. Haha, siapa yang sia-sia akan tahu pada waktunya. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan mencibir, silakan, Senior Liming. Pergi ke ruang ujian. Liming mendengus dingin, berbalik dan berjalan menuruni tangga. Pergi dan pergi. Lihatlah bagaimana sampah ini dibersihkan oleh Senior Liming. Aku benar-benar mengira aku masih di rumahku sendiri. Kali ini aku harus memberitahu dia bahwa Akademi Bela Diri Xuanyuan bukanlah tempat asal mereka untuk para pria.
Semua orang menyaksikan Sulang berdiskusi, menunjuk dan menunjuk, sepertinya Sulang bertekad untuk kalah. Sekelompok sampah bodoh. Sulang tersenyum meremehkan, dan segera membawa tangannya kembali dan turun dengan tenang. Ketika yang lain melihat ini, mereka berhenti melakukan alkimia, dan mereka semua mengikuti ke bawah, berniat untuk menyaksikan Sulang dipukuli oleh Liming. Setelah semua orang turun, mereka melewati pintu pemeriksaan dan kemudian berjalan keluar dengan cara yang ramai. Dan komentar mereka juga menarik perhatian siswa lain yang tidak curiga. Hah, apa yang mereka bicarakan? Semuanya dengan jijik. Ada apa dengan calon siswa yang berjalan di tengah? Bagaimana orang lain bisa membencinya dengan begitu tidak bermoral? Berita itu datang. Calon siswa itu mencoba naik ke atas dan dihentikan oleh senior Liming, tetapi dia tidak yakin dan ingin menantang senior Liming untuk menjadi siswa emas. Apa? Dia adalah siswa potensial kecil yang berani menantang Liming. Meskipun Liming adalah siswa tingkat emas, kekuatannya sangat kuat. Seorang siswa tingkat potensial berani menantangnya. Apakah dia gila? Hahaha. Aku tidak tahu apakah kamu gila atau tidak, tapi ini benar-benar lucu. Jalan-jalan dan tonton pertunjukannya. Gila? Aku sudah lama tidak menemui hal yang semeriah ini. Tidak ada alkimia, pergilah. Petik 2. Petik 2. Saat berita itu menyebar 10 hingga 10, semakin banyak orang tahu bahwa Sulang, seorang calon siswa, menantang siswa emas itu. Semua orang bereaksi, yaitu mencibir lagi dan lagi, lalu berbondong-bondong dan mengikuti untuk menonton pertunjukan yang bagus itu. Ketika Sulang dan yang lainnya berjalan ke ruang penilaian, ratusan orang sudah ada di belakang. Begitu banyak orang datang ke ruang penilaian dan langsung menarik perhatian staf di dalam. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada penilaian kolektif hari ini. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria berambut pendek mengenakan lencana siswa platinum dan seragam kerja mengerutkan kening dan berhenti di depan orang banyak. Senior Wan Hong, itu saja, seseorang harus menantang dan maju. Seorang pria yang akrab dengan siswa platinum itu melangkah maju dan tersenyum, itu sebabnya kami datang. Itu hanya tantangan untuk maju, bagaimana mungkin kamu datang begitu banyak orang? Siswa platinum Wan Hong tampak aneh, mungkinkah siswa bintang mana yang gagal dalam tantangan promosi ini? Tidak, bukan siswa bintang. Seseorang menunjuk ke arah Sulang dan tersenyum, itu adalah siswa potensial dari kelas khusus ini yang ingin menantang Liming. Begitu pernyataan ini dibuat, ratusan orang tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu hampir menyebar ke seluruh aula penilaian. Dan Wan Hong menatap Sulang dengan tercengang, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Segera setelah itu, keterkejutan di wajahnya berubah menjadi geli. Kamu, seorang siswa tingkat potensial, berani menantang siswa tingkat emas. Jangan bercanda, kembalilah. Apa yang terjadi dengan siswa potensial? Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum. Apakah universitas memiliki peraturan bahwa siswa potensial tidak dapat menantang siswa tingkat emas? Oh, bocah. Wan Hong mencibir, aku akan menurunkanmu dari tangga. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk? Lupakan saja, kakak senior Wan Hong. Orang ini gila, dia pikir dia tidak cukup baik. Dia harus menginjak kepala Liming untuk masuk ke posisi siswa tingkat emas. Yaitu, kakak senior Wan Hong, biarkan dia menantang senior Liming, sehingga dia tahu apa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Ya, sampah ini yang memasuki kelas khusus melalui pintu belakang harus belajar pelajaran. Petik 2. Petik 2. Ada banyak diskusi, beberapa menghina dan beberapa marah. Kakak Wan Hong, Liming melangkah maju dan melengkungkan tangannya, aku telah menerima tantangannya, jadi mari kita beri dia kesempatan. Begitu komentar ini keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Kalau begitu biarkan dia bangun dari fantasinya. Wan Hong melirik Sulang dengan arogan, ayo, aku akan memimpin tantangan promosi ini. Hahaha, tantangan promosi dimulai. Aku ingin melihat seberapa hebat sampah tingkat potensial ini. Apa yang bisa kau lakukan? Kami baru saja datang untuk melihatnya mempermalukan dirimu sendiri. Petik 2. Petik 2. Orang-orang di sekitar terus mengejek. Tetapi Sulang sama sekali tidak peduli, karena sebentar lagi dia akan dapat memukuli wajah orang-orang ini dengan keras hingga memar dan bengkak. Pergi ke aula ujian No. 1. Wan Hong melambaikan tangannya, lalu berbalik dan berjalan menuju aula penilaian.
Sulang dan Liming mengikutinya dari dekat, dan yang lainnya mengikutinya dan menyerbu masuk. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke aula ujian 01. Ini adalah aula penilaian terbesar di aula penilaian, yang digunakan untuk penilaian kolektif pada hari kerja. Namun kali ini ada terlalu banyak penonton untuk penilaian tantangan promosi, jadi Wan Hong memilih di sini. Aula ujian nomor 1 memiliki area yang sangat luas. Di tengahnya ada panggung besar dengan banyak meja batu, yang digunakan oleh para siswa dalam ujian kolektif. Kalian berdua pilih posisi mana saja. Bahan-bahan alkimia dan tungku alkimia disediakan oleh aula penilaian, aku akan memberikannya nanti. Wan Hong berkata perlahan, sekarang, biar aku ceritakan tentang menantang aturan. Pertama-tama, kalian berdua sepakat tentang ramuan dan batas waktu untuk alkimia. Dalam waktu yang terbatas, jika tidak ada pil yang harus disempurnakan, tentu saja akan gagal. Jika gagal, akan dinilai seri. Jika semuanya disempurnakan, maka elemen pertama yang menilai hasilnya adalah kualitas pil. Siapapun yang menyempurnakan pil dengan kualitas tinggi akan menang. Jika kualitas pilnya sama, maka jumlah pil akan digunakan sebagai standar, dan siapapun yang membuat lebih banyak pil akan menang. Jika jumlah pilnya sama, maka waktu yang dihabiskan untuk menyempurnakan pil akan digunakan sebagai standar evaluasi. Siapapun yang menghabiskan lebih sedikit waktu menang, mengerti. Dimengerti, kakak senior Wan Hong. Liming tersenyum dan melengkungkan tangannya, wajahnya penuh percaya diri. Wan Hong melambaikan tangannya ke atas, jika demikian halnya, maka kalian pertama-tama setuju dengan pilnya. Begitu komentar ini keluar, mata semua orang tertuju pada Sulang dan Liming. Hehe, aku juga tidak akan menggertakmu. Bagaimana kalau memurnikan pil pengaktif darah dan penambah otot yang paling sederhana di antara pil tingkat 4? Liming mengangkat dagunya dan menatap Sulang dengan jijik, jangan bilang, kamu bahkan tidak tahu cara memurnikan pil yang bagus untuk sirkulasi darah dan pertumbuhan otot. Begitu suaranya turun, semua orang bekerja sama dan mengejek. Hanya dia, seorang calon siswa di kelas khusus. Mungkin dia benar-benar tidak bisa memurnikannya. Jika dia tidak tahu cara memurnikannya, saudara Liming, kamu dapat membandingkannya dengan pil tingkat 3. Pil tingkat ketiga. Hahaha, menurutku dia seperti ini, sangat bagus bisa memurnikan pil tingkat kedua. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang mengejek, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Apa maksud dari memurnikan pil tingkat 4? Kamu adalah murid tingkat emas. Menurut kriteria penilaian, kamu seharusnya bisa memurnikan pil tingkat 8. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dengan jijik, kalau begitu mari kita coba pil tingkat 8 yang paling sederhana. Pil pemulihan mendalam 5 elemen, beranikah kamu? Begitu dia mengatakan ini, suasana menjadi sunyi, dan mata semua orang membelalak tak percaya. Seketika, ejekan yang lebih keras bergema di seluruh aula. Hahaha, aku tertawa, orang ini ingin memurnikan pil tingkat 8. Apakah dia tahu apa itu pil tingkat 8? Seorang murid potensial kecil berani membanggakan tentang pemurnian pil tingkat 8, dan dia harus bersaing dengan murid emas, apakah itu gila? Hei, orang-orang berani membicarakannya, mungkin mereka sendiri memiliki keterampilan alkimia, kan? Berapa umurnya? Berapa banyak keterampilan alkimia yang bisa dia miliki? Keterampilan curang hampir sama, pastikan untuk mengawasinya nanti, tetapi kamu tidak bisa memberinya kesempatan untuk curang. Bukan untuk menghentikannya berbuat curang, tetapi untuk menangkapnya berbuat curang, dan biarkan dia tahu betapa mengerikan hukuman untuk penilaian aula. Ya, biarkan dia mencicipinya. Petik 2 petik 2. Semua orang berbisik dan berbicara. Liming yang terkejut juga menunjukkan seringai yang kuat, karena kamu harus mati, maka sempurnakan pil roh kompleks 5 elemen, batas waktunya adalah 2 jam. 2 jam, Sulang mengangkat alisnya, menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak suka terlalu pendek. Liming bersenandung dengan jijik, kalau begitu 3 jam, kamu selalu bisa menyempurnakannya dalam 3 jam, kan? Hahaha, tertawa membuat perutku kram. Yang lain juga tertawa. Tidak, Sulang melengkungkan bibirnya, 2 jam terlalu lama, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan untukmu. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kesombongan Sulang. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang bisa begitu marah. Sungguh pernyataan yang sombong.
Namun, karena menurutmu waktunya terlalu lama, maka 1 jam akan menentukan pemenangnya. Li Ming mengerutkan kening dan tersenyum alih-alih marah. Jika kamu menyesal, anggap saja aku tidak mengatakannya. 1 jam, oh, terlalu lama. Awalnya aku berencana untuk menetapkan 10 menit dan 5 menit. Sulang menggelengkan kepalanya tanpa daya, lupakan saja, aku akan menyelamatkanmu kamu, hanya 1 jam, jangan sampai kamu bahkan tidak bisa memurnikan pil. Setelah mendengar ini, semua orang tidak lagi terkejut. Karena di mata mereka, Sulang adalah orang gila dengan gangguan mental. Hanya orang gila yang berani mengucapkan kata-kata gila tentang memurnikan pil tingkat 8 dalam 10 menit dan 5 menit. Apa yang salah dengan akademi? Bahkan penyakit mental bisa masuk. Siswa Platinum Wan Hong mengerutkan keningnya, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. 10 menit dan 5 menit. Apakah kamu pikir kamu adalah pil? Li Ming melirik Sulang dengan jijik, jika kau benar-benar dapat menyempurnakan pil revitalisasi 5 elemen dalam 10 menit dan 5 menit, aku akan berlutut dan menyerah. Kalau begitu kau tunggu saja dan berlutut. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan menatap Wan Hong, siapa, tolong berikan kami tungku pil dan bahan-bahannya. Hah, dasar tidak berbudaya. Wan Hong mendengus dingin, dan segera mengambil tungku pil dan bahan-bahan untuk menyempurnakan pil spiritual kompleks 5 elemen. Sekarang pukul 7.56 malam. Buat saja inti masalahnya dan mulai tantangannya pukul 8. Wan Hong menjatuhkan tungku pil dan bahan-bahannya, dan duduk di kursi penilaian dengan lubang hidungnya terangkat dengan arogan. Dan pada saat ini, kerumunan itu melonjak, dan beberapa suara marah dan menghina terdengar. Mengapa kau meremas? Sial! Beberapa orang dengan lencana siswa tingkat potensial berani menatap kita. Apakah tingkat potensial saat ini begitu mengagumkan? Hehe, sekarang kelas lain belum dimulai, dan kelas khusus baru telah dibuka. Orang-orang ini pasti bajingan di kelas khusus. Mengapa ada beberapa sampah, itu menarik perhatian untuk ditonton. Petik 2. Petik 2. Saat semua orang berdiskusi, beberapa siswa muda maju ke depan. Sulang. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar. Sulang melihat ke belakang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Pengunjung itu ternyata adalah sisa Sishan dan beberapa orang kelas khusus. Pada saat ini, sisa Sishan dan murid-murid lain di kelas khusus memandang Sulang dengan sinis, dengan kegembiraan di wajah mereka. Sulang, Xiao Ze, kalian membuat pertunjukan di kelas khusus, apakah kalian akan masuk surga? Hahaha, dia lebih dari ingin pergi ke surga. Dia ingin pergi ke Mars. Tes Gading, aku tidak pernah menyangka dia akan pergi ke Akademi Emas untuk menghina dirinya sendiri. Lucu sekali. Petik 2. Petik 2. 4 orang bodoh Sishan mengejek satu sama lain. Ini mengejutkan ratusan siswa veteran yang menonton pertunjukan. Ternyata orang-orang di kelas khusus ini juga ada di sini untuk mengejek calon penantang. Pada saat ini, salah satu dari 4 tuan muda Sishan berjalan ke Sulang dan berkata dengan nada menghina. Jika kamu ingin memenangkan siswa emas, kamu juga menghargai dirimu sendiri. Aku katakan kepadamu, kamu pasti akan kalah, kami menunggu untuk melihat lelukonmu. Oh, datang ke sini untuk mengejekku. Sulang menunjukkan penghinaan, hehe, itu tergantung pada lelukonku, maaf, kamu tidak pernah memiliki kesempatan dalam hidupmu. Aku benar-benar tidak menabrak tembok selatan atau melihat ke belakang, atau menangis tanpa melihat peti mati. Salah satu dari 4 tuan muda Sishan berkata, jika kamu bisa menang, aku akan memberimu 20.000 batu roh bermutu tinggi. Ya, jika kau menang, aku juga akan memberimu 20.000 batu roh bermutu tinggi. Aku akan memberimu 30.000 batu roh bermutu tinggi, anak Sulang, bisakah kau mengambilnya? Petik 2. Petik 2. Keempat Sishan yang konyol dan yang lainnya juga menundukkan kelopak mata mereka, menatap Sulang dengan jijik. Yo, Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum, kau kalah taruhan terakhir kali, dan kau belum memakan kotorannya, datang kepadaku untuk bertaruh lagi. Ketika Sishan sisa dan yang lainnya mendengar kata, makan kotoran, ekspresi mereka tiba-tiba tenggelam. Bahkan jika bakatmu tinggi, lalu kenapa? Bakat bukanlah kekuatan. Di bawah siswa emas, kamu rentan. Dasar sampah, tahukah kamu jika kamu kalah? Petik 2. Petik 2. Keempat anak muda Sishan membalas, meludah dengan liar. Hahaha,
Karena kamu pikir aku pasti kalah, dan kamu mengeluarkan batu roh untuk berjudi, maka sebaiknya kita buka pasar. Sulang tertawa dan berkata, taruhan ini, aku bertaruh dengan kalian semua di sini, aku tidak serakah, peluangnya 1-1, tetapi seseorang bertaruh. Begitu pernyataan ini keluar, para siswa yang melihat beberapa mati rasa saat menonton pertunjukan terkejut. Orang yang memasuki kelas khusus melalui pintu belakang memang dibenci, tetapi kekayaan mereka diakui. Ini juga merupakan salah satu sumber kejahatan siswa biasa terhadap siswa kelas khusus, mereka cemburu. Pada saat ini, peluang besar untuk menghasilkan uang muncul di depan mereka. Tidak ada ketegangan di mata mereka saat melihat permainan judi sulang. Selama berani bertaruh, mana bisa khawatir menang. Jadi, seseorang langsung bersemangat untuk berbicara. Aku bertaruh denganmu, 300.000 batu roh kelas menengah. Aku juga bertaruh, 200.000 batu roh kelas menengah. Hahaha, jangan pelit-pelit begitu saat mengambil uang, aku bertaruh 500.000 batu roh kelas menengah. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, dan semakin banyak orang yang bertaruh. Melihat pemandangan ini, Sulang tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Ini ratusan orang, jika satu orang datang dengan 100.000 batu roh kelas menengah, dia juga bisa mendapatkan puluhan juta batu roh kelas menengah. Terlebih lagi, para siswa itu bertaruh jauh lebih banyak dari jumlah ini. Tetapi pada saat ini, salah satu tuan muda keempat Sishan tiba-tiba berkata dengan keras, "Senior-senior dan saudari jangan bertaruh untuk saat ini. Kamu tidak tahu apakah anak-anak Sulang memiliki begitu banyak batu roh untuk membayarnya. Anak Sulang, meskipun kami tidak tahu latar belakangmu, berapa banyak batu roh yang bisa kamu miliki jika kamu datang dari tempat yang berbeda? Ya, begitu banyak dari kita yang bertaruh, apakah kamu mampu untuk kalah?" 4 tuan muda Sishan mengajukan pertanyaan satu demi satu. Haha, apakah kamu meragukan sumber daya keuanganku? Aku berani mengatakan bahwa dibandingkan dengan sumber daya keuangan, semua orang di sini adalah sampah. Sulang tersenyum meremehkan, dan segera melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba gugusan batu roh yang padat muncul di tanah. Batu-batu roh ini semuanya tersedia dari kelas rendah hingga kelas atas, dan cahayanya yang cemerlang akan menyilaukan semua orang di sini. Setelah membunuh Owen Yao, Sulang belum menyimpan batu-batu roh ini di sistem, jadi dia mengeluarkannya dari ruang penyimpanan. Berapa banyak batu roh yang dimiliki Owen Yao? Ada puluhan juta batu roh kelas menengah. Menghadapi begitu banyak batu roh, semua orang di lapangan terkejut. Termasuk sisa Sishan dan orang-orang lainnya, mereka juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Puluhan juta batu roh kelas menengah sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Anda tahu bahwa sarang keluarga Ji di kota Dongfang hanya memiliki cadangan 10 juta batu roh kelas menengah. Ini adalah keluarga. Adapun Sulang, hanya satu orang, ada begitu banyak batu roh. Luar biasa, melihat bukit-bukit batu roh di depan Sulang, keterkejutan semua orang dengan cepat berubah menjadi keserakahan. Menurut pendapat mereka, sebanyak yang mereka bisa pertaruhkan, mereka bisa keluar dari tumpukan batu roh itu. Kalau begitu, aku akan menambahkan 50.000 batu roh kelas menengah lagi. Aku menambahkan 100.000 batu roh kelas menengah. Aku menekan semua kekayaanku, 380.000 batu roh kelas menengah. Kami Sishan siswi keempat dan 8 orang lainnya, kami telah menekan total 16 juta batu roh kelas menengah. Petik 2 petik 2. Semua orang bersemangat untuk memasang taruhan mereka, satu persatu. Mereka tampak persis seperti bibi-bibi yang mengambil hadiah di supermarket, bahkan siswa Platinum Wan Hong. Oh, santai saja, jangan khawatir. Berbaris satu persatu, datanglah padaku untuk mencatat dan menyiapkan dokumen. Sulang mengambil batu roh, mengeluarkan slip giok, dan berkata dengan keras, dengan cara ini, aku akan tahu berapa banyak batu roh yang harus kubayar padamu jika aku kalah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera pergi ke Sulangyong, karena takut mereka selangkah lebih lambat. Bab 266, Permainan Super Raksasa. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sekitar 2 jam kemudian, Sulang hanya mencatat nama orang yang memasang taruhan dan jumlah batu roh. Ada lebih banyak orang yang bertaruh daripada yang dia kira, hampir 2 kali lipat, mencapai sebanyak 628. Karena,
Dalam 2 jam ini, banyak orang menggunakan kartu giok untuk memanggil lebih banyak orang. Dan jika bukan karena batu roh sulang tidak cukup, mereka akan memanggil lebih banyak teman. Namun, acara besar seperti itu tentu saja akan diberitahukan oleh teman-teman terdekat. Oke, saya telah mencatat informasi taruhan semua orang. Begitu saya kalah, saya akan mengembalikan batu roh Anda dan membayar batu roh Anda 1:1. Sulang melambaikan slip giok di tangannya dan berkata dengan keras, tetapi jika Anda kalah, jangan gegabah. Anda akan menang. Babi betina akan naik ke pohon. Jika Anda benar-benar menang, bagaimana dengan batu roh kami untuk Anda? Namun, jika Anda ingin menang, itu hanya mimpi. Petik 2. Petik 2. Lebih dari 600 siswa mencemooh satu demi satu, dan seluruh ruang penilaian seperti panci mendidih. Asalkan kamu tidak kekurangan uang. Sulang meletakkan slip giok di atas meja batu kosong, lalu menoleh ke arah Liming. Senior Liming, ayo kita mulai. Haha, kamu baik sekali mengirimkan uang kepada kami dengan tidak sabaran. Liming tertawa dan berkata, jangan khawatir, demi Lingxi, aku tidak akan membiarkanmu kalah terlalu buruk. Sulang tertawa, sebaiknya kamu menunjukkan tingkat alkimia terbaikmu, kalau tidak jangan menyesal. Liming mendengus dingin, kalau begitu, jangan salahkan bawahanku karena tidak kenal ampun. Oke, berhenti berdebat. Tepat pukul 11, ayo kita mulai. Wan Hong berkata dengan wajah merah, dia menekan semua 880.000 batu roh kelas menengah dari kekayaan bersihnya, sekarang dia bersemangat. Saat suara Wan Hong baru saja jatuh, tantangan promosi yang memicu badai besar secara resmi dibuka. Di aula penilaian, semua orang memandang Sulang dan Liming dengan penuh semangat. Pada saat ini, Liming telah memasuki kondisi terbaik, mengolah material seperti kepompong. Di sisi lain, Sulang menggunakan material alkimia untuk membuat teh dan meminumnya perlahan. Semua orang menertawakan adegan ini. Orang ini baru saja menyerah, kan? Oh, siapa yang bisa mencapai kondisi seperti saudara Liming? Orang ini sedang menyesuaikan kondisinya. Ya, seharusnya begitu. Sebagai perbandingan, ini benar-benar penilaian yang menghakimi. Petik 2. Ratusan orang berbicara, dan seluruh ruang penilaian penuh dengan cipratan air liur. Menjijikkan, Sulang melambaikan tangannya dengan jijik, menggunakan aura untuk mengisolasi sekelilingnya. Tak lama kemudian, ia mulai minum teh dengan santai. Namun, teh itu tidak bisa berhenti begitu aku meminumnya, dan dalam sekejap mata, 20 menit berlalu. Pada saat ini, semua orang tidak lagi berpikir bahwa Sulang sedang menyesuaikan diri, tetapi merasa bahwa dia baru saja menyerah. Karena, selain menyerah, semua orang tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sulang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Sulang sedang membuang-buang waktu. Pada saat ini, sebagian besar proses penyempurnaan pil Liming telah berlalu. Dasar bodoh. Melirik Sulang, Liming memperbesar lubang hidungnya dengan jijik, dan kemudian melanjutkan alkimia. Pada saat ini, Sulang tiba-tiba bergerak. Dengan lambaian satu tangannya, api ungu seperti asap tiba-tiba muncul di udara. Api ini adalah api yang paling cocok untuk alkimia. Begitu api yang tidak tetap milik Ziwei keluar, para penonton terdiam. Semua orang di tempat kejadian tiba-tiba membuka mata mereka seperti guntur, dan mulut mereka terbuka. Seolah-olah rahang mereka akan jatuh. Para murid dan men veteran ini pada dasarnya telah diajari oleh Ansin, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali api aneh semacam ini. Ya Tuhan, itu api tak tentu dari bunga krep myrtle. Bagaimana dia bisa memiliki api tak tentu dari bunga krep myrtle? Itu adalah api misterius. Ini tidak benar, itu sama sekali tidak benar. Apinya disimulasikan oleh teknik atribut api, itu palsu. Ya, pasti begitu. Petik 2. Petik 2. Semua orang berbicara dengan ngeri, dan semua orang meragukan kehidupan. Pada akhirnya, tidak dapat dipercaya, mereka memutuskan bahwa bunga krep myrtle milik Sulang adalah palsu. Tes gading, itu konyol. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, dan segera mulai membuat alkimia. Bab 267, membuatmu bahagia untuk sementara waktu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Saat Sulang mulai memurnikan alkimia, bentuk dan suhu bunga krep myrtle di tangannya juga berubah. Asapnya, seperti kabut,
berangsur-angsur berubah menjadi aliran asap tebal, seperti aliran asap setelah gaharu dinyalakan. Namun, pemandangan ini jatuh di mata Wan Hong dan yang lainnya, dan mereka terkejut hingga kehilangan warna. Apinya bisa berubah bentuk. Apakah apinya benar-benar api tak terbatas dari bunga krab myrtle? Tidak mungkin, dia, seorang calon murid, benar-benar bisa menguasai api bunga krab myrtle. Petik 2. Petik 2. Semua murid berkerumun dan berdiskusi, dan nada bicara mereka luar biasa. Li Ming, yang sedang memurnikan pil, juga menoleh karena terkejut, matanya hampir meledak. Kau tahu bahwa dia telah belajar di Akademi Seni Bela Diri Suanyuan begitu lama, tetapi dia tidak berani memiliki harapan yang berlebihan terhadap Yi Huo. Sekarang seorang murid tingkat potensial bisa sangat marah, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena perubahan dalam dimsum ini, gerakan tangan Li Ming mandek, hampir menyebabkan alkimia gagal. Di ruang penilaian, semua orang menatap bunga krab myrtle milik Su Lang dengan saksama, dengan kecemburuan di mata mereka. Di antara mereka, kecemburuan dan kebencian dari Tuan Muda keempat Xishan dan yang lainnya adalah yang terkuat. Hah, instruktur Ansin memiliki api Ziwei yang tak terbatas, dan api ini harus diperoleh oleh instruktur Ansin untuknya. Ya, orang ini hanyalah bajingan yang makan nasi lunak, jadi dia bahkan tidak ingin memurnikan api selama sisa hidupnya. Ya, Su Lang masih tidak tahu bagaimana cara menyenangkan guru Ansin. Menurutku, berlutut dan menjilati itu sangat diperlukan, mungkin, ya. Petik 2. Petik 2. Tuan Muda keempat Xishan menertawakanku setiap kalimat, mengatakan bahwa Su Lang adalah anak kecil yang dikurung. Pada saat ini, orang lain tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Tuan Muda keempat Xishan. Di satu sisi, dia mengerti siapa mentor Su Lang, dan di sisi lain, dia mengerti mengapa Su Lang memiliki api yang aneh. Seketika, mereka bingung, menunjuk dan berbisik. Ternyata orang ini mendapatkan api aneh dari makan nasi lunak. Biarkan aku katakan saja, bahkan seorang jenderal kecil dengan pangkatnya, dapatkah dia memurnikan api misterius? Bahkan jika dia memiliki api aneh, dia bukanlah sampah yang berjalan melewati pintu belakang. Benar sekali, bahkan jika dia memiliki bunga krab myrtle dan tidak memiliki api tetap, dia pasti tidak akan mengalahkan senior Li Ming. Yah, dia ditakdirkan untuk kalah, dan batu rohnya ditakdirkan untuk dibagi oleh kita. Petik 2. Petik 2. Semua orang mengobrol, dan tatapan mereka pada Su Lang kembali penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Su Lang menyelesaikan tungku dan secara resmi memulai alkimia. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan langkah ini, karena terlalu mudah baginya untuk memurnikan pil tingkat ke-8. Terlebih lagi, pil 5 elemen Fuling mendalam adalah obat tingkat terendah di antara tingkat ke-8. Namun, agar tidak kewalahan oleh dunia, Su Lang tidak bermaksud memurnikan pil dengan kualitas sempurna, juga tidak bermaksud memurnikan pil dalam beberapa menit. Selama itu lebih baik daripada pil yang dibuat oleh Li Ming, jumlah pil yang diproduksi juga terkendali. Su Lang mengaitkan sudut mulutnya, lalu melirik Li Ming. Dari metode Li Ming dan berbagai keadaan tungku pil, Su Lang dapat menyimpulkan bahwa Li Ming hanya dapat memurnikan pil kelas atas, dan hanya satu pil yang dapat diproduksi. Lupakan tentang memurnikan pil yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Su Lang menangani bahan-bahan itu tanpa pandang bulu dan melemparkannya ke dalam tungku. Tindakannya jatuh di mata para penonton itu, dan tiba-tiba ada gelombang diskusi lainnya. Ahahaha, cara dia menangani bahan-bahan itu sangat kasar. Bagaimana bunga luoning itu bisa lepas begitu saja dari rimpangnya? Kamu harus membuang bubuk emas dari benang sarinya. Level orang ini terlalu rendah. Hahaha, dia kalah. Tidak ada ketegangan. Ayo, semua orang bertepuk tangan untuknya. Biarkan dia berusaha keras. Hahaha, papa, semua orang bertepuk tangan untuk menyemangati Su Lang. Hei, tolong buat kamu bahagia sebentar. Tunggu. Kamu bisa merasakan sakitnya kehilangan semua kekayaan bersihmu. Su Lang tersenyum tipis, lalu memulai langkah alkimia berikutnya dengan perlahan. Langkah ini juga sangat kasar, yang membuat lebih dari 600 orang benar-benar lega, semuanya menunggu untuk menang dan mengumpulkan uang dalam sekejap mata. 10 menit berlalu. Pada saat ini, Li Ming hampir mencapai akhir. Karena pil 5 elemen Fuling Xuan adalah pil paling sederhana di antara pil tingkat ke-8.
Dan kekuatan Liming juga merupakan yang teratas di antara para siswa emas, jadi dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memurnikan pil ini. Setengah menit berlalu, Ning dan, dengan minuman ringan Liming, tungku dan di depannya mulai berputar dengan panik. Obat cair di tungku pil menyatu ke arah pusat tungku pil dengan kekuatan yang tepat, dan kemudian secara bertahap berkumpul menjadi bola. Pada akhirnya, kelompok pil ini secara bertahap memadat dan akhirnya membentuk pil. Namun, tepat ketika Liming hendak memulai pil, aku sudah selesai memurnikan. Sulang tersenyum tipis, lalu mengulurkan jarinya dan menjentikkan. Tungku pil berputar selama 3 minggu, dan kemudian berhenti. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, sedikit kejutan melintas di wajah mereka, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Berapa lama dia mulai? 10 menit. Itukah akhir dari latihannya? Bagaimana kalau membuat sup? Supnya belum dimasak secepat itu, kalau tidak seberapa buruk supnya. Dia mengatakan bahwa dia telah selesai memurnikannya begitu cepat, dia pasti tidak akan bisa memurnikan obat. Proses kondensasi pil sangat acak, dan pada akhirnya tidak ada pil, aku yakin dia pasti gagal. Hahaha. Aku tertawa terbahak-bahak. Petik 2 petik 2. Semua orang mengejek Sulang. Biarkan kamu melihat dan melihat pilku. Buka. Liming tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya yang besar, dan tutup tungku pil terangkat ke langit, dan dupa pil yang kuat tiba-tiba menyebar. Mencium dupa pil ini, semua siswa berseru. Dan siang ini sangat murni. Aku yakin bahwa saudara Liming memurnikan pil kelas atas hanya dengan aroma pil ini. Layak menjadi yang terbaik di antara siswa tingkat kuning, yang benar-benar dapat memurnikan pil tingkat 8 kelas atas, sungguh menakjubkan. Haha, saudara Liming memurnikan pil kelas atas, maka Sulang akan kalah. Tes Gading, aku telah menghancurkan 600.000 batu roh kelas menengah, dan kekayaan bersihku akan berlipat ganda. Saat itu tiba, itu hebat, hehehe, kita akan keluar dan bersenang-senang saat kita memenangkan uang. Oke. Aku bersemangat hanya dengan memikirkannya. Petik 2 petik 2. Ratusan orang menjadi bersemangat, dan suasana di aula penilaian mencapai tingkat yang paling antusias. Saat ini, semuanya tenang. Wan Hong turun dari kursi penilaian, sekarang mulailah memeriksa pilnya. Suaranya bergetar, dan dia jelas sangat bersemangat. Tak lama kemudian, di tengah kegembiraan semua orang, Wan Hong datang ke sisi Liming. Ia menjulurkan lehernya dan melirik ke tungku pil, lalu tersenyum puas. Liming, buatlah pil spiritual kompleks 5 elemen bermutu tinggi. Sambil berbicara, Wan Hong mengeluarkan pil dari tungku pil dan menunjukkannya di depan semua orang. Melihat pil di tangan Wan Hong, semua orang sangat senang. Ada yang tertawa santai, ada yang mendesis tajam, dan ada yang berdiskusi tentang cara menggunakannya setelah memenangkan uang. Pada saat ini, lebih dari 600 orang yang hadir merasa bahwa batu spiritual Sulang sudah ada di sakunya. Semuanya diam. Liming melambaikan tangannya dengan bangga, dan berkata sambil tersenyum, pil Sulang belum diuji. Beri mereka kesempatan. Hahaha, ya, beri dia kesempatan. Kakak senior Wan Hong, jika pil yang disulingnya terlalu buruk atau belum disuling sama sekali, jangan katakan itu, selamatkan mukanya. Yah, benar juga. Bagaimanapun juga, orang baik yang hebatlah yang memberi kita batu spiritual. Petik 2 petik 2. Semua orang mengejek Sulang sepuasnya, tetapi mereka tidak bisa tidak melihat bahwa sudut mulut Sulang sudah membentuk senyum jenaka. Baiklah, begitu. Jika dia gagal memurnikan, atau pilnya terlalu sampah, aku tidak akan mengungkapkannya. Wan Hong melambaikan tangannya kepada semua orang, berjalan ke arah Sulang dengan sarkasme yang dalam di wajahnya, dan Liming mengikutinya dengan wajah penuh penghinaan. Datang ke Sulang, adik Sulang. Wan Hong tersenyum dan berkata, aku akan membuka tungku untuk menguji pil sekarang, apakah kamu punya pertanyaan? Aku tidak masalah, kamu bisa membuka kompornya. Sulang tersenyum tipis, dan di bawah tatapan lebih dari 600 pasang mata, dia menunjuk ke tungku pil di depannya. Baiklah. Wan Hong mengucapkan sepatah kata dari lubang hidungnya, lalu membuka tungku pil Sulang dengan acuh tak acuh. Seketika, tatapan menghinanya jatuh ke tungku pil, dan kemudian seluruh orang itu tidak bergerak melihat Wan Hong masih di sana. Semua orang bingung. Kakak Wan Hong, bagaimana? Liming di samping menjulurkan kepalanya dengan aneh untuk melihat bagian dalam tungku pil, dan segera menatapnya, juga tidak bergerak.
Adegan aneh ini jatuh di mata semua orang, dan segera membuat mereka saling memandang, memperlihatkan ekspresi aneh. Pada saat ini, Tuan Muda keempat Xishan dan yang lainnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak ini pasti terlalu brengsek untuk hasil pemurnian, bahkan kakak senior Wan Hong dan senior Li Ming tampak tercengang. Ya, hanya itu cara untuk menjelaskannya, brengsek macam apa yang dia perbaiki. Bahkan kedua senior itu terkejut. Petik 2 petik 2. Ketika Tuan Muda keempat Xishan berkata demikian, orang-orang lainnya juga tiba-tiba menyadari bahwa mereka tertawa lagi. Namun, ejekan ini juga berlanjut selama beberapa detik sebelum berhenti dengan canggung. Karena semua orang menemukan bahwa Wan Hong dan Li Ming masih dalam keadaan terkejut. Segera setelah itu, wajah Wan Hong berubah untuk sementara waktu, memperlihatkan warna yang luar biasa. Di wajah Li Ming yang terkejut, juga ada kabut tebal. Ketika semua orang melihat pemandangan aneh ini, mereka merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Lalu apa yang dilakukan Su Lang hingga membuat senior Wan Hong dan senior Li Ming terlihat seperti ini? Petik 2 petik 2. Semua orang merendahkan suara mereka dan berbicara dengan pelan. Pada saat ini, Su Lang berdiri siran. Ada apa? Dua senior. Su Lang mengatupkan mulutnya dan tersenyum, mungkinkah kamu belum pernah melihat pil seperti itu? Begitu kata-kata ini keluar, Wan Hong dan Li Ming terkejut. Segera setelah itu, Li Ming melangkah maju dengan gemetar, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu bisa membuat pil berkualitas tinggi seperti itu? Ya, kamu hanya seorang calon mahasiswa yang berusia di bawah 20 tahun. Wan Hong juga gemetar, pupil matanya mengecil, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Haha, apa yang terjadi dengan calon mahasiswa? Su Lang menggerakkan sudut mulutnya dengan jijik, hanya karena aku seorang calon mahasiswa, tidak bisakah aku membuat pil obat yang bagus? Kamu, Li Ming mengacungkan jarinya ke arah Su Lang, mencoba membantah tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Ya, tidak ada yang menetapkan bahwa siswa tingkat potensial tidak dapat memurnikan obat yang baik. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, perasaan buruk di hati mereka semakin kuat. Mereka tahu bahwa pasti ada kecelakaan dalam permainan judi ini, kecelakaan besar. Akibatnya, lebih dari 600 orang yang masih bersemangat semenit yang lalu tiba-tiba menjadi panik. Apa yang kalian lakukan? Su Lang tersenyum meremehkan dan menoleh ke arah Wan Hong, senior Wan Hong, mengapa Anda tidak mengumumkan hasil tantangannya? Apakah Anda pikir saya curang? Atau apakah Anda takut menakut-nakuti semua orang dan tidak berani menunjukkan obat saya? Anda tidak curang. Wan Hong menggertakkan giginya dan berkata dengan susah payah, saya akan menunjukkan pil Anda sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, mata 600 orang itu langsung tertuju pada tungku pil kecil itu. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya dilihat Wan Hong dan Li Ming sehingga membuat mereka begitu ceroboh. Wan Hong menarik napas, lalu mengeluarkan ludah panjang. Kemudian, dia menatap Su Lang dalam-dalam, dan dengan keterkejutan dan kepahitan yang tak ada habisnya, dia mengeluarkan pil itu dari tungku pil. Su Lang, pil spiritual kompleks 5 elemen, pil pemurnian terbaik. Dengan suara kering Wan Hong, pil hijau zamrud yang jernih muncul di depan semua orang. Seketika, seluruh aula penilaian menjadi sunyi senyap, dan suara jarum jatuh terdengar. Semua orang tampak lesu, menatap obat di tangan Wan Hong seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Seketika, seperti air dingin yang dituangkan ke dalam panci minyak mendidih, suara memekakkan telinga meletus dari kerumunan. Obat terbaik, pemurnian Su Lang adalah pil terbaik. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang siswa potensial, dia baru berusia di bawah 20 tahun. Pada usia 20 tahun, Anda dapat memurnikan pil tingkat 8 dan memurnikan kualitas terbaik. Ini tidak mungkin, ya, dan dia hanya butuh 10 menit untuk memurnikan pil, dan dia menggunakan teknik pemurnian kasar itu. Pasti ada masalah. Namun, kakak senior Wan Hong mengatakan bahwa dia tidak curang, dan kami memantau seluruh prosesnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memasukkan obat ke dalam tungku. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia ini rusak? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Tidak, dia pasti menggunakan metode curang lainnya, kita tidak dapat mengetahuinya, jika tidak mungkin untuk menjelaskannya. Ya, itu dia curang.
Tanpa curang, Sulang memurnikan obat terbaik. Hasil ini tidak dapat diterima oleh semua orang kecuali Sulang. Terutama Tuan Muda keempat Sishan dan yang lainnya, belum lagi yang lainnya, mereka memasang 18 juta batu roh kelas menengah hanya dengan bertaruh. Ini setara dengan masing-masing dari mereka menekan 2 juta batu roh kelas menengah. Anda tahu, banyak Wuwang tidak memiliki kekayaan ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka langsung memberi Sulang label curang. Tentu saja, siswa lainnya langsung menggemakan batu roh. Bahkan Wan Hong gemetar dan berjuang. Sebagai siswa platinum, sebagai anggota staf aula penilaian, visinya dan pengalaman kerja bertahun-tahun memberitahu dia bahwa Sulang tidak curang. Namun, dia juga menghancurkan hampir 1 juta batu roh kelas menengah, yang semuanya adalah batu roh di tubuhnya. Jika Anda kalah, apalagi menjadi orang miskin, aset Anda akan menyusut 70 hingga 80%. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Wan Hong untuk menyimpan begitu banyak kekayaan? Dia tidak tahan. Lalu, Sulang. Wan Hong menarik napas dalam-dalam, matanya terbelalak, katakan, metode curang macam apa yang kau gunakan yang tidak bisa kami lihat? Oh, sebagai penilai, tidakkah kau ingin bersikap adil dan jujur? Sulang menatap Wan Hong dengan penuh penghinaan. Sebelumnya kau mengatakan aku tidak curang, tetapi sekarang kau mengatakan aku curang, tidakkah kau merasa malu? Hah, aku lalai sebelumnya dan aku hampir tertipu olehmu. Untungnya, kalian mengingatkanku bahwa aku hanya menemukan sesuatu yang salah. Mata Wan Hong bersinar dengan cahaya dingin, dengan metode kalian yang kasar dan tak tertahankan, bagaimana kau bisa membuat obat terbaik tanpa curang? Testut, pohon akan mati jika tidak menginginkan kulit, dan orang-orang tidak tahu malu dan tidak terkalahkan. Sedikit sarkasme tergambar di sudut mulut Sulang, pria ini, dulunya tidak tahu malu, dia bisa melakukan segalanya. Kau berbicara tentang dirimu sendiri. Li Ming berkata dengan wajah muram, apakah kamu punya wajah untuk orang sepertimu yang berjalan melalui pintu belakang dan memasuki Akademi Seni Bela Diri Suanyuan? Ya, tidak tahu malu, bahkan dengan sengaja menggoda kita untuk bertaruh, dan kemudian menggunakannya sebagai kecurangan untuk memenangkan uang. Untungnya, kami memiliki mata yang tajam dan melihat konspirasimu. Anak Sulang, kamu baru saja curang, kamu tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Anak Sulang, apalagi yang harus kamu katakan? Petik 2 petik 2. Ratusan siswa mengumpat dengan muram, dan 600 mulut lainnya terus meludah, sangat tidak diinginkan. Tes Gading, aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Sulang menunjuk Tianfu dengan alis dingin, dengan tenang, dan ada begitu banyak. Sulang masih anak-anak, dengan gigi tajam dan lidah yang pintar. Li Ming menunjuk Sulang dan mengumpat, tapi tidak peduli seberapa banyak kau berdalih, menyontek tetaplah menyontek. Lebih dari 600 orang dari kami sedang menonton, kau tidak dapat menyangkalnya. Sulang, kau berani melanggar hukum besi pertama dari aula penilaian. Wan Hong mencibir, aku akan memberitahumu apa saja peraturannya hari ini. Begitu komentar ini keluar, para siswa berteriak halo. Tapi Sulang tetap bersikap santai dan tenang. Cek, bagaimana dengan siswa platinum dan staf penilaian, begitu cepat kau tidak sabar untuk menghukumku. Sulang berkata dengan wajah meremehkan, kau melakukan ini karena kau takut aku akan memurnikan pil lagi dan membuktikan ketidakbersalahanku. Begitu suara itu jatuh, wajah Wan Hong, yang tertusuk oleh pikirannya, tiba-tiba berubah menjadi biru dan merah, seolah-olah dia telah menyalakan lampu neon. Jadi, aku tidak berani menjawab. Sulang melirik Wan Hong dengan nada tenang. Siapa bilang aku takut kau akan membuktikan ketidakbersalahanmu? Kami memberimu kesempatan untuk memurnikan pil lagi. Wan Hong menggertakkan giginya dan berkata, tapi kami tidak bisa melihat metode curangmu dengan jelas. Kau harus diawasi oleh seorang tutor dengan tingkat keterampilan pemurnian yang lebih tinggi. Beraninya kau menerimanya? Hahaha, aku tidak curang sama sekali. Aku juga tidak repot-repot untuk curang. Bahkan jika Master dan diundang untuk menjadi pengawas, aku tidak takut. Namun, aku tidak punya waktu untuk menunggumu mengundang seseorang. Dan aku tidak perlu repot-repot untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan berkata dengan lemah, aku tidak akan menggunakan tungku pil. Aku akan membuat alkimia dari udara tipis. Dan aku akan membuat semua langkah menjadi publik. Kau hanya menatapnya.